Desa Loram Kulon terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa Loram Kulon memiliki luas wilayah 198,976 hektar. Dari luas tersebut terbagi dalam lahan sawah seluas 100,369 hektar, serta bukan lahan sawah seluas 98,607 hektar. Dari luasan tersebut terbagi atas 5 rukun warga atau RW dan 34 rukun tetangga atau RT. Terinci dalam dukuh-dukuh sebagai berikut: Dukuh Karangrejo, Gondangrejo, Rejosan, Oro-Oro Ombo, dan Bak Tengah, Dukuh Ketapang dan Dusun Karangwato, Dukuh Kedung Minger dan Batang Wara, Dukuh Genjur dan Kauman, Dukuh Ganir, Kiringan, Nongkopaya, Dukuh Nerangan. Secara geografis, Desa Loram Kulon terletak di sebelah selatan Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Desa Getas Pejaten dan Loram Wetan, sebelah timur dengan Desa Loram Wetan, sebelah selatan Desa Jetis Kapuan, sebelah barat Desa Getas Pejaten dan Tanjung Karang. Struktur ekonomi masyarakat Desa Loram Kulon lebih banyak ditopang oleh sektor industri dan pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu pilar penyangga perekonomian masyarakat desa. Sumber pendapatan asli desa yang cukup besar setiap tahunnya adalah dari hasil lelang tanah kas desa, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif. Dari kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Loram Kulon, hasil penyewa adalah petani Desa Loram Kulon itu sendiri. Tujuan pelelang adalah petani Desa Loram Kulon sendiri agar memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Luas lahan pertanian di Desa Loram Kulon seluas 100,369 hektar dan setiap tahunnya menghasilkan produksi beras rata-rata 9,8 ton per hektar. Sebagai desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, pendidikan agama Islam sudah pasti menjadi perhatian bagi para orang tua pada putra-putrinya sejak kecil. Baik pendidikan agama secara formal maupun non-formal menjadi kunci sukses bekal agama yang diterapkan. Bahkan sekolah berbasis agama Islam dan pesantren menjadi pilihan utama para orang tua mempercayakan pendidikan agama Islam pada putra-putrinya. Asal mula berdirinya Desa Loram Kulon secara tepat sampai saat ini belum bisa diketahui. Tapi secara garis besar, berdirinya Desa Loram Kulon tidak bisa lepas dari berdirinya Gapura Masjid Wali Loram Kulon yang berdiri sekitar tahun 1596 sampai 1597 Masehi. Secara umum, masyarakat Desa Loram Kulon banyak bergerak di bidang industri rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat terwujud kesejahteraan ekonomi masyarakat. Banyak potensi di Desa Loram Kulon. Yang pertama adalah Masjid Wali. Di Desa Loram Kulon terdapat Masjid Wali yang memiliki sejarah cukup panjang. Masjid Wali ini bernama Masjid At-Taqwa. Masyarakat setempat dan sebagian masyarakat Kudus menyebutnya sebagai Masjid Wali. Potensi berikutnya adalah Kirab Manten Mubeng Gapuro Padurekso. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun sampai sekarang, sehingga setiap warga Desa Loram Kulon umumnya mereka melakukan ritual Mubeng Gapuro atau mengitari Gapuro Padureksa. Berikutnya adalah sego kepel atau nasi kepal. Sego kepal adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang atau kadang juga dibungkus dengan daun jati dan dilengkapi dengan lauk pauk seperti tahu tempe, telur bandeng, daging kerbau dan lain-lain yang juga dibungkus dengan daun pisang seperti pepes. Tradisi ini oleh masyarakat setempat diakui sebagai salah satu bentuk ibadah sosial karena pada hakikatnya sego kepel yang dibawa ke Masjid Wali tersebut akan disedekahkan kepada orang yang ada di masjid atau masyarakat sekitar. Ampiang Maulid berasal dari kata ampiang dan maulid.
Ambyang Maulid adalah sebuah perayaan dalam rangka hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan membawa nasi serta lauk pauk ala kadarnya yang ditempatkan di sebuah tandu. Tradisi ini merupakan warisan Sultan Hadirin yang juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Pada tahun 2010, tradisi Ambyang Maulid mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini membuat tradisi Ambyang Maulid menjadi semakin terkenal tidak hanya di Kabupaten Kudus saja, melainkan di beberapa kota lain. Bahkan tradisi Ambyang Maulid diangkat menjadi salah satu budaya daerah Kabupaten Kudus. Selain kaya akan budaya dan sejarah, Desa Loram Kulon juga menyimpan kekayaan lainnya, yaitu terkenal sebagai desa industri dan UMKM. Sebagian besar masyarakat, terutama ibu rumah tangga, bekerja sebagai pengusaha rumahan atau bekerja di tempat pengusaha lain. Ada sekian banyak jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Loram Kulon, seperti konveksi pakaian, bordir, konveksi tas, konveksi boneka. Selain itu, banyak juga warga yang bergeliat di dunia usaha kuliner, seperti catering dari skala kecil hingga besar. Usaha kuliner yang menjadi salah satu unggulan Desa Loram Kulon adalah Bandeng Presto. Ada sebuah gang yang seluruh warganya menjadi pengusaha Bandeng Presto. Pemerintah Desa Loram Kulon berada di Jalan Syekh Abdul Rahman, Nerangan, Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Desa Loram Kulon bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, petani, dan semua kalangan. Di Desa Loram Kulon ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Di antaranya contoh yang ada di masyarakat yaitu masalah sampah. Dan alhamdulillah kami dari pemerintah desa bersama dengan BKM membentuk KPP yang bergerak di bidang sampah. Dan alhamdulillah dari KPP kemarin sudah terbentuk dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPP, yaitu diantaranya mengambil sampah dan memproses sampah yang ada di Desa Loram Kulon. Dan perlu diketahui bahwasanya di tahun 2022 desa kami mendapat bantuan dari program Kementerian Desa, yaitu berupa TPS 3R, yaitu kisaran 600 juta, di mana dana 600 juta itu secara sewa kelola kami laksanakan, pembangunan gedungnya, dan juga ada beberapa bantuan seperti bintor baru dan juga mesin pengolah sampah dan mesin pencacah sampah. Yang kedua, kami juga memiliki inovasi yaitu berdirinya kolam desa. Untuk hasil dari kolam ikan di tahun 2023 nanti akan kami alokasikan untuk di PMT ataupun pemberian makanan tambahan untuk balita dan juga penanggulangan stunting. Inovasi kami yang ketiga yaitu kaitannya dengan rubuha, yaitu rumah burung hantu, dengan alasan supaya nanti kalau memang burung hantu itu berkembang biak di dalam rubuha, dia nanti bisa memakan predator yang ada di pertanian. Contohnya tikus. Hama tikus memang sangat sangat bahaya sekali, dan kemarin kami di tahun 2019-2020 kita ke survei di Guntur. Alhamdulillah di Desa Guntur tidak ada tikus sama sekali, karena di dalam rubuha itu sudah ada burung hantu yang istilahnya hadir di situ di dalam rubuha, dan dia tidak akan pergi jauh-jauh dengan alasan nanti supaya nanti besar burung hantu itu bisa makan tikus di lokasi dekat sawah atau lingkungan sawah itu. Untuk Desa Loram Kulon alhamdulillah di semenjak di era ini, di era kepemimpinan dari Pak Taslim, alhamdulillah ada peningkatan. Kinerja dari perangkat desa juga ada peningkatan. Kinerja pembangunan di Desa Loram Kulon juga merata. Dan ini bentuk dari ketransparan dari Pemdes atau Bapak Kepala Desa bersama BPD. Untuk peran masyarakat, alhamdulillah di Desa Loram Kulon ini peran masyarakat sangat tinggi sekali dan responnya bagus sekali, dan transparan dari Pemdes
memberikan informasi-informasi melalui RT, RW, dan tokoh masyarakat itu sering terjadi, dan responnya dari masyarakat alhamdulillah bagus, karena semua informasi dari desa nyampe ke bawah.